Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamar Yunus. Semoga sahabat Kamar Yunus sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana jika sahabat Kamar Yunus ternyata setelah dites HIV hasilnya reaktif atau positif. Ini artinya sahabat Kamar Yunus sudah menjadi ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Nah, orang dengan HIV/AIDS ini tentunya tidak bisa dibiarkan, namun harus mendapatkan pengobatan, yaitu pengobatan ARV atau antiretroviral. Pengobatan ini bisa sahabat dapatkan gratis di rumah sakit atau puskesmas yang memberikan pelayanan pengobatan HIV. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan aku sendiri itu punya jargon yaitu TOP, yaitu temukan, obati, dan pertahankan. Ini merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh sahabat Kamar Yunus yang sudah menjadi ODA untuk tetap bisa hidup sehat. Lalu apa itu TOP dan bagaimana detailnya? Langsung aja, yang pertama adalah temukan. Yang namanya HIV itu harus ditemukan dulu dong orangnya yang positif. Jadi dipastikan dulu melalui tes HIV yang bisa diakses oleh sahabat di puskesmas atau rumah sakit atau klinik swasta yang berlisensi. Nah, jika hasil tesnya itu sudah pasti reaktif atau positif, maka sahabat dapat memulai untuk melakukan pengobatan dengan berkonsultasi dengan dokter atau konselor tempat sahabat tes HIV tersebut. Nah, jadi sahabat Kamar Yunus jangan cuma takut-takut aja atau cuma sekedar gejala-gejala aja tapi belum jelas atau dipastikan dengan tes HIV. Karena yang namanya positif HIV itu hanya bisa dibuktikan dengan tes HIV saja. Atau gejala-gejala penyertanya itu baru bisa dikaitkan dengan HIV apabila sudah pasti hasil HIV-nya itu positif ya melalui tes. Nah, jika ditemukan positif, maka sahabat tetap positive thinking dan tetap semangat. Karena dengan terkena HIV itu bukan berarti akhir hidup dari sahabat. Sahabat masih bisa tetap hidup sehat dan beraktivitas sehari-hari ya sahabat, tanpa takut untuk terkena HIV. Hanya saja ada syaratnya, yaitu melakukan pengobatan yang benar dan rutin. Yang kedua adalah obati. Setelah sahabat mulai melakukan pengobatan, maka tahap atau fase pertama adalah adaptasi, yaitu kenali dulu dong obat apa yang sahabat hendak minum ini, ARV itu apa, lalu jenis dan nama obat yang sahabat konsumsi itu apa, lalu bagaimana juga dengan efek sampingnya. Karena semua obat, bahkan obat pilek atau batuk aja itu ada efek sampingnya sahabat, jika sahabat teliti membaca petunjuk penggunaan obat. Nah, begitu pula dengan ARV ya. Maka dari itu sahabat juga harus mengenali juga kemungkinan efek samping yang bisa sahabat rasakan saat mengkonsumsinya. Nah, saat mengkonsumsi ARV ini ada beberapa orang yang mengalami efek samping dan ada yang bahkan sama sekali tidak. Itu berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh teman-temanku ODA sendiri, di mana ada yang sama sekali nggak merasakan efek samping, ada yang merasakannya dengan ringan, ada juga yang merasakan efek sampingnya ini memberat ya, bahkan sampai pingsan lalu masuk rumah sakit untuk opnam. Nah, oleh karena itu sahabat harus melakukan penyesuaian terhadap obat yang baru sahabat konsumsi ini. Masa penyesuaian terhadap obat ARV ini berbeda-beda masing-masing orang. Berdasarkan pengalaman temanku sih ada yang langsung sesuai sehingga tidak ada efek samping, ada yang berminggu-minggu, ada bahkan sampai 2-3 bulan baru bisa enakan atau nyaman konsumsi obat. Yang terpenting sahabat harus tahu efek samping apa saja yang masih bisa ditoleransi dan apa yang tidak. Artinya jika efek sampingnya cuma mual atau pusing atau lemes atau merasa badan itu seperti lagi mau meriang, ini mungkin masih merupakan efek samping yang bisa ditoleransi, sehingga sahabat harus bersabar dahulu hingga masa penyesuaiannya ini selesai.
Namun jika makin hari kok gejala efek sampingnya memberat dan makin mengganggu aktivitas sehari-hari dari sahabat, maka tidak ada salahnya sahabat untuk berkonsultasi dengan dokter tempat di mana sahabat melakukan pengobatan HIV. Sahabat, tidak ada satupun pengobatan yang seefektif atau seefisien dari ARV. Sehingga kalau ada herbal atau terapi-terapi alternatif lainnya yang mengklaim bisa mengobati bahkan menyembuhkan HIV, ini bisa dikatakan hoax ya sahabat. Terapi atau herbal-herbal penunjang lain boleh dikonsumsi dengan tujuan membantu pemulihan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan sahabat agar tetap fit. Namun tidak boleh mengganggu pengobatan ARV ya sahabat, apalagi menggantikannya. Itu jelas keliru ya sahabat, karena hanya ARV yang sudah terbukti mampu menurunkan jumlah virus HIV di dalam darah dan juga tubuh sahabat, sehingga mampu membuat sahabat ini tetap hidup sehat ya sahabat, walaupun ada virus HIV di dalamnya. Sahabat juga harus tahu bahwa pengobatan HIV dengan ARV ini sifatnya mengendalikan virus agar tidak mampu berkembang dan ditekan hingga sampai jumlah tidak terdeteksi melalui tes viral load atau tes jumlah virus, sehingga sahabat tetap bisa hidup sehat. Fase selanjutnya adalah konsultasi sahabat. Jadi kalau dirasa ada gangguan-gangguan atau efek samping dari pengobatan yang sahabat lakukan ini, dari obat-obat ARV yang sahabat konsumsi, maka konsultasikan dengan dokter ya sahabat. Barangkali nanti ada regimen atau obat yang diganti dari kombinasi ARV yang sahabat konsumsi ini, yang tentunya bisa lebih ditoleransi oleh tubuh sahabat. Karena yang namanya tubuh manusia itu kan beda-beda, dari mulai riwayat kesehatan hingga mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan bawaan yang dimiliki, misal mengenai masalah tekanan darah, lalu mungkin juga ada autoimun atau alergi yang dialami oleh sebagian orang, sehingga dalam pengobatan ARV itu juga harus disesuaikan sehingga tidak menimbulkan efek samping yang berat ya sahabat. Jika sahabat ini juga mengalami sakit, itu juga jangan sembarangan konsumsi obat ya sahabat. Konsultasikan dengan dokter bahwa sahabat ini mengkonsumsi ARV, sehingga dokter itu bisa tahu nih resep obat apa yang sesuai dan tidak berkontradiksi dengan pengobatan ARV yang dikonsumsi. Lalu fase selanjutnya itu adalah komunitas. Ini merupakan fase yang sangat penting ya sahabat, di mana seorang ODA ini memerlukan support system yang mendukung bagaimana dia hidup dengan baik dan juga melaksanakan pengobatannya itu dengan konsisten. Nah, tanpa adanya support system yang baik, seorang ODA kan bisa saja males atau merasa hidupnya tidak termotivasi karena dia positif HIV. Dengan adanya lingkungan yang mensupport, ini akan membantu kehidupannya menjadi lebih baik, baik dari aspek kesehatan fisik, psikis, ataupun karir yang dia jalani. Nah, komunitas ini meliputi dari keluarga terdekat pastinya sahabat. Walaupun sebagian sahabat Kamar Yunus yang ODA itu mungkin belum terbuka dengan keluarga, namun tidak ada salahnya loh untuk membuka diri pada keluarga yang mungkin dipercaya ya, seperti mungkin saudara kandung atau orang tua, atau mungkin saudara jauh yang masih dekat dengan rumah, keluarga itu juga nggak masalah. Atau sahabat yang mungkin bisa mendukung dan menerima kita apa adanya. Lalu juga di setiap kota atau daerah itu biasanya ada komunitas ODA, di mana ini juga bisa menjadi support system yang baik mengenai penguatan pengobatan baik secara fisik maupun mental ya sahabat. Nah, yang ketiga dan ini yang tidak kalah penting adalah pertahankan. Yang namanya pengobatan ARV itu tidak 1 hari 2 hari atau sebulan atau 2 bulan, namun pengobatan yang bisa dilakukan jangka panjang. Lalu sampai kapan harus konsumsi ARV? Tentunya sampai sahabat ingin tetap hidup sehat. Selama sahabat masih ingin hidup sehat, artinya bukan seumur hidup ya. Nah, tapi kalau kita ingin hidup sehat sampai akhir hayat, ya pastinya harus tetap konsumsi ARV ya.
Ya karena bahaya sahabat ya, jika kita konsumsi ARV lalu berhenti di tengah jalan, maka ada resiko yang namanya resistansi obat terhadap virus. Artinya virus HIV ini akan kebal terhadap obat-obatan ARV yang kita konsumsi sebelumnya. Akibatnya jika nanti kondisi tubuh sahabat ini turun lagi, lalu mulai sakit lagi, maka obat-obat ARV ini tidak lagi seefektif dulu atau bahkan tidak lagi bekerja dengan baik sahabat, sehingga HIV yang ada di tubuh sahabat ini lebih sulit diobati sahabat. Sehingga patut untuk lebih konsisten, itu kuncinya dalam konsumsi obat ARV. Karena dengan pengobatan yang konsisten, maka jumlah virus dapat ditekan dan sahabat dapat hidup sehat. Karena sahabat, semangat hidup yang tinggi, lalu juga positive thinking, lalu melakukan kegiatan-kegiatan positif, ini juga secara tidak langsung membantu pengobatan sahabat Kamar Yunus yang ODA ya. Untuk detail mengenai fase-fase tadi yang aku jelaskan, itu akan aku lebih detailkan di video selanjutnya ya sahabat. Nah, demikian yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Kamar Yunus semuanya, terutama yang ODA ya sahabat. Tetap semangat dan see you in the next video.